muhasabatun nafs, yaitu menghisab jiwa sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang agung yang memiliki dampak yang besar bagi perjalanan hidup seseorang. Tetapi ibadah ini sering kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia telah perbuat untuk masa depannya, yaitu untuk hari akhiratnya. Wattaqullah, bertakwalah, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha khabir, Maha mengetahui secara detail apa yang kalian lakukan. Ayat ini kata para ulama aslun fi muhasabatin nafs. Dia adalah dalil tentang perintah untuk muhasabah jiwa. Karena Allah mengatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Hendaknya setiap jiwa ya memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk masa depan, yaitu untuk hari akhiratnya. Yang dimaksud dengan muhasabatun nafs, muhasabah jiwa adalah menghisab jiwa. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi sebaiknya kita menghisab diri kita terlebih dahulu. Kalau kita bahasakan secara bahasa modern, maksudnya mengaudit. Kita mengaudit, mengevaluasi kembali apa yang telah kita lakukan dalam keseharian kita sebagai persiapan untuk hari esok kita, itu hari kehidupan yang sesungguhnya. Karena kita semua sadar bahwasanya kehidupan kita ini hanya sementara. Kita semua sadar kita bakalan meninggal dunia, itu perkara yang sangat kita yakini. Tidak ada khilaf bahwasanya manusia akan mati. Ya. Dan setelah itu kita akan masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, atau lahun wa la'ib. Kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau dan permainan dalam ayat yang lain. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kehidupan yang akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, seandainya mereka mengetahui. Rasulullah sallallahu berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Tapi Rasulullah buka dengan labbaik. Labbaik itu artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya, ketika kita terpesona dengan dunia, hendaknya kita mengucapkan perkataan tersebut, labbaik la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Dan terlalu banyak ayat mengingatkan kita akan hal ini. Jadi kehidupan kita ini hanyalah sementara, dan kehidupan kita yang sungguhnya adalah akhirat. Maka seorang berusaha mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari tersebut. Jika dia tidak persiapan, maka dia akan menyesal. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak penyesalan orang-orang karena tidak persiapan, menyesal ketika bertemu dengan hari tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berkata manusia pada hari kiamat kelak, yaqulu ya laitani qaddamtu, seandainya dulu waktu di dunia saya beramal soleh, li hayati, untuk kehidupanku yang sesungguhnya. Di dunia ini kehidupan yang semu, kehidupan sesungguhnya adalah setelah kita meninggal dunia, itu kehidupan yang sesungguhnya, setelah itu kehidupan akhirat. Maka Ibnu Katsir rahimahullah membawakan ayat ini secara umum. Semua orang akan menyesal. Orang-orang kafir mereka menyesal kenapa dahulu mereka tidak beriman. Para pelaku maksiat mereka menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Para pelaku maksiat menyesal kenapa dahulu saya tidak taat kepada Allah untuk kehidupanku yang sungguhnya, yang sekarang, yang abadi. Bahkan orang-orang bertakwa juga menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dahulu saya kurang amal soleh saya? Kenapa dahulu saya kurang amal soleh saya? Dulu kenapa saya ketika berbakti kepada orang tua saya masih perhitungan?
Kenapa dahulu ketika saya sholat malam saya masih malas-malasan? Kenapa saya baca Quran? Iya baca Quran, tapi kurang baca Qurannya. Kenapa ketika saya bersedekah saya masih pelit? Sedekah iya, tapi pelit. Dia akan menyesal. Dia akan. Jadi berkat orang yang bertakwa saja menyesali. Seandainya dia bisa beramal lebih banyak, tentu dia akan lebih indah lagi kehidupannya di akhirat kelak. Oleh karenanya, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari akhiratnya yang sesungguhnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya al-kais, ya, man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Kata Nabi SAW bahwasanya orang yang al-kais, yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang menundukkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan aiman hasaba nafsahu, yang menghisab jiwanya. Dia senantiasa menghisab jiwanya. Ketika dia menghisab jiwanya, maka dia konsen untuk beramal untuk hari akhiratnya. Wa alima lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini al-kais, itu orang yang cerdas. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya, fa ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Rasulullah SAW berkata, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang paling sering mengingat kematian itu orang yang cerdas, dan yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan akhirat itulah yang paling cerdas. Ulaikal aqyas. Itulah orang-orang yang cerdas. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang setiap hari kita bermaksiat. Orang hidup di zaman orang mengumbar pandangan dengan sebebas-bebasnya, membuka YouTube, membuka Facebook, kemudian dia memandang apapun yang dia pandang, iklan-iklan yang lewat, berita ini, berita anu, wanita buka aurat, ya, ghibah namimah, bercampur baur, baca keburukan si fulan, aib si fulan, dibaca, dia dengar setiap hari. Itu kerjaan kita. Waliyadzubillah. Demikianlah sebagian kita, mungkin tidak semua, tapi sebagian kita seperti itu. Setiap hari dia kerjakan maksiat. Maka dia sangat butuh untuk muhasabatun nafs. Sangat butuh untuk mengaudit dirinya. Kalau dia tidak mengaudit dirinya, dia akan lepas kontrol, dia terus begitu. Tanpa dia sadar, tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan. Nah, untuk mengekang kita agar kita tidak terus lepas kontrol, melihat terus, ya, ghibah, namimah, mendengar hal yang haram, nah, kita harus mengontrol diri kita. Caranya adalah kita menyisihkan waktu untuk menghisap jiwa kita. Untuk menghisap jiwa kita. Inilah yang pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan juga kepada antum dan antuna untuk kita mengamalkan ibadah ini. Meskipun dalam sehari kita cuma butuh waktu 5 menit saja, tidak usah banyak-banyak, 5 menit. Kita renungkan apa yang telah kita lakukan. Evaluasi. Jangan kita terus bergerak ke depan tanpa mengevaluasi amal ibadah kita. Kalau perkara dunia kita evaluasi demi untuk kemajuan, perkembangan, ada kesalahan kita perbaiki, ada kekurangan kita tambal. Betapa sering kita mengevaluasi kegiatan duniawi kita. Nah, kita butuh evaluasi tentang amal ibadah kita, tentang amal soleh kita, tentang maksiat yang kita lakukan. Kita butuh evaluasi. Nah, evaluasi itu namanya muhasabah atau muhasabatun nafs. Dan yang paling bisa menghisab dirinya, memuhasabah, mengevaluasi dirinya adalah dia sendiri. Karena yang paling tahu tentang diri kita setelah Allah Subhanahu wa taala adalah kita. Orang lain tidak tahu tentang diri kita, orang lain tidak tahu apa yang bergerak dalam hati kita, kita yang tahu. Orang lain tidak tahu bagaimana tatkala kita bersendirian, yang mereka lihat tatkala kita tampil di hadapan mereka, tapi kita tahu tentang diri kita. Maka tidak ada yang bisa mempraktekkan muhasabatun nafs, bisa mengaudit dirinya seperti dia sendiri. Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu mengerti tentang dirinya. Dia mengerti tentang dirinya. Bagaimana kondisinya, bagaimana amal dia, bagaimana kesendiriannya, bagaimana isi hatinya. Tinggal dia mau mengecek apa yang telah dia lakukan. Saya bacakan perkataan sebagian ulama tentang makna muhasabah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hiya tamyiz baina ma lahu wa ma alaihi.
Muhasabatun nafs, muhasabah jiwa, maknanya adalah membedakan mana amal yang baik yang telah dia lakukan dan mana amal yang buruk yang telah dia lakukan. Dia bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia harus pandai mengklasifikasi. Dan hisab di akhirat juga begitu. Hisab di akhirat itu apa sih? Hisab akhirat di akhirat itu tujuannya adalah mengklasifikasi mana amal baik, mana amal buruk. Setelah diklasifikasi, dibagi, baru kemudian ditimbang. Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menghisab diri kita sendiri. Jadi kenali apa yang hari ini saya lakukan apa sih? Apa manfaat yang telah saya lakukan hari ini sejak pagi? Saya bikin apa tadi pagi? Zikir pagi petang, saya baca Quran, alhamdulillah masih bagus. Saya berbakti sama orang tua, saya ngobrol sama istri, kemudian saya dekati anak-anak misalnya. Oh, oke. Siang kemana? Siang ketemu teman, ada tamu. Baik. Ketika bertemu tamu, pembahasannya apa? Pembahasannya ghibah ini. Ghibah. Menjamu tamu baik tapi topiknya apa? Ghibah. Kita cek, itu namanya hisab. Kalau kita enggak seperti itu, kita akan tiap hari berjalan, rutinitas haram kita kerjakan tiap hari. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengontrol, tidak pernah mengaudit. Sehingga rutinitas tersebut berjalan terus-menerus tanpa terkontrol. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan itu namanya hisab seperti itu. Dia mengenali mana yang baik dan mana yang buruk atas dirinya, fayastashibu ma lahu wa yuaddi ma alaihi. Maka yang baik tetap dia pertahankan, yang buruk maka segera diperbaiki. Li'annahu musafirun safara man la ya'ud. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa dia mengaudit dirinya? Karena sekarang dia sedang bersafar menuju perjalanan, yaitu menuju kematiannya, dan dia tidak pernah kembali. Orang kalau sudah start bersafar dia tidak pernah kembali. Itulah kita. Kita ini berjalan menuju titik kematian dan tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur. Terus berjalan, terus menuju titik kematian, kemudian alam barzah, kemudian padang mahsyar, kemudian surga atau neraka. Karena kamu safar tidak pernah berhenti, tidak pernah kembali, maka harus diaudit. Seandainya kita bisa kembali, enak. Saya kemarin salah. Kembali ke masa lalu. Oke, kalau bisa kembali ke masa lalu, oke. Kita perbaiki. Tapi kenyataannya nggak bisa. Yang sudah berlalu, berlalu. Safarmu tidak pernah berhenti. Kau semakin berjalan menuju titik kematian. Kalau kau tidak audit dirimu, bahaya. Ini fungsi daripada audit. Semua butuh muhasabatun nafs, semuanya. Ya. Terutama yang sudah tua-tua ya. Yang muda-muda juga, yang jomblo-jomblo juga. Ya. Semua orang berusaha untuk menghisap jiwanya. Ustaz juga butuh, ya, semuanya butuh. Tidak ada kita yang sempurna. Kita ini hidup ya bercampur antara ketaatan dan kemaksiatan. Oleh karenanya kita harus menghisap diri kita karena kita tidak bisa kembali. Jangan sampai kita tidak mengaudit diri kita, nanti kita menyesal. Allah sebutkan bagaimana orang-orang menyesal pada hari kiamat. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berkata, ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke masa lalu, kami akan beramal soleh tidak seperti yang pernah kami lakukan. Tidak ada bisa kembali. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Ya Allah, kalau kau tunda kematianku sebentar saja, tidak bisa kembali. Kamu bersafar tidak bakalan kembali terus. Kembalikan aku sebentar saja, aku ingin bersedekah. Nah, ini kenapa? Karena tidak mengaudit dirinya. Taib, itu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Al-Mawardi berkata, yang dimaksud dengan muhasabah, an yatasaffah al-insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Min af'ali naharihi. Seorang di malam hari dia mulai membuka lembaran-lembaran catatan amalnya. Dia tahu apa yang telah dia lakukan. Malaikat mencatat tapi dia ingat. Apa yang telah dilakukan siang hari dia ingat di malam hari. Saya tadi pagi sampai siang sampai sekarang apa yang telah saya lakukan? Dia cek, ya. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dhahahu. Kalau dia dapati amal yang telah dia lakukan di antara kegiatannya sehari penuh ada yang baik, maka dia terus melanjutkan, dia pertahankan dan dia melakukan hal-hal yang semirip dengan kebaikan tersebut. Wa in kana madhmuman istadrakahu. Kalau ternyata di antara kegiatannya ada yang buruk, segera dia perbaiki. In amkana wa intaha an mithlihi fil mustaqbal. Dia berusaha untuk berhenti
dan berhenti dari kemaksiatan yang semisal itu di kemudian hari. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa tarkul muhasabah wastirsal wa tashilul umuri wa tamshiyatuha fa inna hadha yaqulu bihi ila al-halak." Ibnu Qayyim rahimahullah taala seorang yang tidak pernah muhasabah dirinya, tidak pernah mengaudit dirinya, hari-hari dia jalani demikian saja. Dia menggampangkan perkara, meremehkan perkara yang dia lakukan. Perbuatan seperti ini mengantarkan dia kepada kebinasaan. Ya. Kenapa tidak pernah koreksi, tidak pernah evaluasi? Nah, ini membuat dia terlanjur jauh dia melangkah. Sudah bermaksiat tidak pernah dievaluasi, akhirnya berbulan-bulan, bertahun-tahun dia terjerumus dalam maksiat tersebut. Mungkin dia baru sadar belakangan. Alhamdulillah kalau sadar, kalau tidak maka dia akan binasa. Di antara wasiat para ulama yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hakun 'alal aqil an la yaghfala an arba'i sa'at. Hendaknya orang yang berakal jangan lalai dari 4 waktu. 4 waktu, dia bagi waktu ada 4. Sa'atin yunaji fiha rabbahu. Ada waktu khusus dia khususkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia baca Quran, dia berdoa, dia harus punya waktu untuk itu. Ya. Dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus punya waktu, entah sholat malam, entah dia sholat sunnah, entah sholat duha, entah dia duduk di pojok baca Al-Quran, entah dia duduk di pojok baca tafsir, ya. Dia bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus punya waktu di mana dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menikmati waktu-waktu tersebut. Wa sa'atin yuhasibu fiha nafsahu, dan ada waktu dia harus menghisap dirinya, mengaudit. Duduk entah 5 menit, entah 10 menit. Dia harus punya waktu untuk itu. Jangan sampai tidak ada waktu untuk itu, agar kita mengevaluasi diri kita. Wa sa'atin yakhlu fiha ma ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi uyubihi wa yasduqunahu an nafsihi. Ada waktu dia kumpul sama teman-temannya yang teman-temannya tulus mengabarkan kekurangannya, menegur dia, menasihatinya. Harus ada, karena terkadang ada aib yang kita tidak lihat. Yang bisa lihat terkadang apa? Teman kita. Karena sifat manusia itu husnudzon kepada dirinya, suudzon sama orang lain. Sifat manusia itu dia husnudzon kepada jiwanya dan suudzon kepada orang lain. Nah, kalau orang lain kita mungkin tidak melihat aib kita, kekurangan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tulus, teman-teman sejati melihat kekurangan kita, kemudian dia pun menasihati. Ada butuh waktu kita ngobrol sama teman. Kalau ada yang kamu melihat saya kekurangan, tolong nasihati. Seperti kita minta nasihat. Wa sa'atin yakhlu fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fi ma yahillu wa yuhmad. Dan ada waktu dia gunakan untuk bersenang-senang pada perkara-perkara yang diperbolehkan. Dia jalan-jalan, dia mungkin olahraga, mungkin dia kuliner, tapi yang halal. Tapi yang halal, ya. Ini 4 waktu harus ada pada seorang yang berakal, kata sebagian ulama. Jadi waktu pertama dia berduaan dengan Allah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, harus ada waktu seperti itu. Ada waktu dia harus bermuhasabah, ya, mengevaluasi amalan yang telah dia lakukan. Ada waktu dia ketemu dengan teman-temannya untuk mengkritiki dirinya. Sebagaimana perkataan diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menghadiahkan kepadaku aibku. Kasih tahu aibku agar aku bisa perbaiki. Yang keempat, silakan dia bersenang-senang, ya. Untuk muhasabah. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara muhasabah? Muhasabah ada 2 model. Muhasabah ada 2 model. Model yang sebelum melakukan amal, sebelum berkata dan berbuat. Yang model kedua, muhasabah setelah beramal. Setelah beramal. Di antara bentuk muhasabatun nafs, mengaudit jiwa sebelum kita berkata dan berbuat, yaitu ketika kita hendak melakukan suatu, hendak mengucapkan suatu, kita tanya pada diri kita. Contoh sederhana, antum misalnya mau
upload foto, ya, antum lagi duduk sama ustaz, kemudian antum selfie, kemudian antum mau upload, antum tanya, saya ini upload buat apa? Tanya, ini muhasabah contoh, saya upload buat apa? Buat pamer? Nah, jangan, nggak jadi. Terus buat apa? Ya tanyakan pada dirimu. Kalau ada faedahnya, kalau ada manfaatnya, lakukan. Kalau tidak ada, ngapain? Memang kalau orang sudah selfie sama ustaz kemudian masuk surga, ustaz saja belum masuk surga, apalagi yang foto sama dia. Enggak ada hubungannya. Ini sederhana, maksudnya sebelum kita bertindak, sebelum berbuat, kita cek ini tujuan kita apa. Coba cek. Apakah apa yang saya ucapkan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala hal? Kita bertindak terhadap bahkan orang terdekat kita, sama anak, sama istri. Betulkah tindakan saya kepada anak saya? Betulkah saya menghukum anak saya dengan cara yang tepat atau tidak, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Betulkah saya menegur istri saya dengan cara ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Cek. Itu namanya muhasabah sebelum kita berbuat. Kalau kita sudah menimbang-nimbang, kita lakukan, bismillah, insya Allah berkah. Tapi kita cek terlebih dahulu. Ini lebih mudah. Kita lebih bisa mengontrol diri kita. Ada seorang salaf ketika ditanya, "Ala tahdhurul janazah?" Tidakkah kau menghadiri janazah? Kata dia, "Makanak hatta uhdhiran niyyah." Kata dia, tunggu dulu sampai aku menghadirkan niatku dulu. Saya belum mau berangkat melayat jenazah. Niat saya perbaiki dulu. Ya. Itu contoh muhasabah meskipun cuma sedetik. Ya. Dan dalam segala hal. Misalnya saya ke Makassar, saya mau apa ya? Kenapa saya ceramah hari ini? Saya ceramah buat apa? Tanyakan pada diri saya. Antum tidak tahu, yang tahu saya sendiri. Ini contoh kita bermuhasabah jiwa sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita beramal. Agar amalan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tepat sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan mendatangkan pahala. Ini contoh. Yang kedua, muhasabah setelah melakukan amalan. Setelah beramal kita juga harus evaluasi. Ini namanya evaluasi. Ada 3 model. Yang pertama, menghisab jiwa atas ketaatan. Dia melakukan ketaatan itu pun harus dievaluasi. Jangan dia ujub dengan apa yang dilakukan. Dakwahnya, salatnya, sedekahnya, puasanya, pasti ada kekurangan. Maka dia menghisab ketaatan jiwanya tentang ketaatan yang dia kurang dalam melakukan ketaatan tersebut terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hak Allah dalam suatu ketaatan ada 6 perkara. Kalau antum memenuhi 6 perkara tersebut, insyaallah ibadah antum bagus. Kalau kurang 6 perkara tersebut, berarti antum harus mengevaluasi. Ibadah berikutnya berusaha memenuhi 6 perkara tersebut. Hak Allah dalam suatu ibadah. Yang pertama, ikhlas. Benarkah antum beramal kemarin itu ikhlas? Benarkah antum bersedekah ikhlas? Benarkah antum membangun pondok ikhlas? Benarkah antum ceramah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Benarkah antum menulis buku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Benarkah antum menasihati di publik itu ikhlas karena pertama harus ikhlas. Ibadah ikhlas. Nah, kita ingat cek kemarin ikhlas enggak ya? Cek. Ini hak Allah yang pertama. Yang kedua, an-nasihatu lillahi fihi, yaitu beribadah sebaik-baiknya. Ya, beribadah sebaiknya, salatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kita salat, misalnya bicara salat sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya, sesuai dengan apa namanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita salat sebagaimana ya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita berhaji sebagaimana haji yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu an-nasihatu lillah, yaitu beramal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muta'abatur Rasul. Amal kita tersebut sesuai dengan contoh Nabi atau tidak. Ini di antara hak Allah. Allah ingin kita beribadah sesuai dengan contoh Nabi SAW. Yang keempat, syuhud masyhadil ihsan. Ketika kita beribadah, adakah ihsan dalam diri kita? Itu kita merasa Allah sedang melihat kita. Kata Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Ketika kita salat, apakah kita sedang merasa Allah melihat kita?
Ketika kita sedang bersedekah, memberikan sumbangan, tidak usah banyak-banyak, 20.000 misalnya kepada orang di jalan, kepada tukang sapu, kita merasakan Allah sedang melihat kita atau tidak? Kalau kita tidak menghadirkan seperti itu, berarti ada kekurangan. Sedekah kita sah, insya Allah dapat pahala, tapi tidak sempurna. Lain halnya dengan seorang yang bersedekah dan dia menghadirkan dalam dirinya Allah sedang melihat saya, itu berbeda. Lain halnya seorang ketika sedang berbakti sama orang tuanya dan dia merasa Allah sedang melihat saya berbakti kepada orang tua saya. Lain halnya dengan seorang ketika dia baca Quran di pojok masjid sendirian, dia tahu Allah sedang melihat saya. Itu beda, itu diantara hak amal, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, syuhud minnatillah alaih. Dia menghadirkan bagaimana anugerah yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi maksudnya adalah dia diberi taufik untuk beramal soleh. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Banyak orang tidak beramal soleh, dia bisa baca Quran. Banyak orang baca berita, baca baca ini, baca koran, nonton film-film yang enggak benar, dia baca Quran. Ini anugerah. Dia diberi taufik untuk beramal soleh. Atau bisa jadi maksudnya Allah maksudnya dia mendapatkan banyak nikmat, yang nikmat tersebut mengharuskan dia untuk bersyukur kepada Allah. Dia baca Quran bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia salat malam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia puasa sunnah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramal solehlah sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemudian yang terakhir, syuhudu taksirihi fihi. Dia mengingat kembali kekurangan-kekurangan dia ketika ibadah tersebut, ya. Dia renungkan ibadah saya bagaimana. Ini contoh kita menghisab diri kita pada ketaatan, bukan kepada kemaksiatan, kepada ketaatan yang kita lakukan. Ini penting juga, ya. Jadi misalnya saya misalnya berdakwah. Saya evaluasi, kenapa saya dakwah? Saya sudah ikhlas enggak? Saya sudah persiapan enggak waktu itu, ya? Evaluasi tentang ibadah saya sendiri, dakwah saya bagaimana? Apakah sudah teratur penyampaiannya? Apakah niat saya benar? Ini contoh saya mengevaluasi apa yang saya lakukan. Antum juga kita antum sholat misalnya ke masjid sholat berjamaah, saya ke masjid sholat berjamaah ikhlas karena Allah atau tidak, saya semangat atau tidak, atau saya datangnya pas qomat saja, ya. Nah ini kita evaluasi, saya kemarin kurang, ternyata saya datang pas qomat saja. Antara azan dan iqamat saya tidak berdoa, saya ngobrol sama teman, saya tidak berzikir kepada Allah. Ini contoh, kita melihat titik-titik kekurangan yang ada pada kita lakukan, yang kita lakukan pada ibadah kita, sehingga kita tidak ujub terhadap apa yang kita lakukan, sehingga kita perbaiki. Jangan selalu, wah, Masya Allah saya, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi tanya sama murid, gimana kemarin saya? Oh Ustaz, Masya Allah. Ustaz mantap, ya. Jangan dengar itu, mereka tidak tahu hisab, ya. Yang paling tahu tentang diri antum adalah antum sendiri, ya. Makanya kalau ada Ustaz bilang sama muridnya, gimana tadi dakwahnya? Parah Ustaz. Jangan bilang Ustaz top Ustaz. Ustaznya nanti tidak bisa menghisab apa? Dirinya. Bahkan dia bisa terjebak dalam ujub dan yang lain dan riya. Contoh yang kedua, dia menghisab dirinya tentang amal yang seandainya dia tinggalkan itu lebih baik daripada dia melakukannya. Ini juga perlu kita cek. Waduh, kenapa tadi saya begini? Bukan untuk penyesalan, tapi untuk perbaiki di kemudian hari. Evaluasi, tidak jadi masalah. Kita hari ini apa yang kita lakukan, ya? Kita misalnya contoh, kita mufadhalah, kita menimbang antara suatu amal kebajikan dengan yang saya berpuasa. Tapi gara-gara puasa ternyata saya tidak bisa berbakti sama orang tua. Orang tua lagi suruh saya untuk kerja ini, saya beruzur karena sedang puasa. Kita renungkan, seandainya tadi saya batalkan puasa, saya berbakti sama orang tua, tentu lebih baik. Jangan seperti itu, ya. Ini butuh ketelitian dalam menghisab. Kemudian juga di antara hisab adalah menghisab jiwa pada perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang biasa yang bisa kita lakukan, jalan-jalan, ngobrol, kuliner misalnya, ini perkara-perkara yang mubah. Tanyakan, kenapa kau melakukan perbuatan tersebut? Apakah niatmu karena Allah dan karena akhirat, ataukah murni karena duniawi semata?
Kalau niatmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah, ngajak anak-anak jalan-jalan untuk menyenangkan anak-anak, kebahagiaan istri karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Ngundang teman-teman makan, dihidangkan makanan enak untuk membahagiakan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Tapi apakah kita menghadirkan niat tersebut ketika mengundang teman-teman, ketika mengajak anak istri jalan-jalan, ataukah hanya sekedar perbuatan duniawi murni tanpa kehadiran niat tersebut? Kalau ternyata ada hadir niat tersebut, ini semua karena Allah, maka berbahagialah. Kalau ternyata hanya perkara duniawi murni, hanya senang-senang murni, maka kita telah buang-buang umur, buang-buang harta, buang-buang umur, tidak ada faedahnya. Ini contoh menghisab diri, mengevaluasi diri atas apa yang telah kita lakukan. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal-hal yang menjadikan seorang malas untuk bermuhasabah, ya, dia tidak mau bermuhasabah, tidak mau mengaudit dirinya. Yang pertama adalah banyak melakukan maksiat. Banyak melakukan apa? Maksiat. Ketika dia banyak melakukan maksiat, maka hatinya semakin sakit, semakin hitam, sehingga tidak tergerak hatinya untuk mengecek amal dia. Dia tidak peduli, mau ini mau ini, tidak peduli. Ketidakpeduliannya terhadap amal soleh dia, terhadap perjalanan hidupnya, karena akibat hatinya yang sakit, karena terlalu banyak maksiat yang dia lakukan. Terlalu sering melihat yang haram, terlalu sering mendengar yang haram, terlalu sering mengucapkan perkataan yang haram. Hati penuh dengan penyakit, sehingga akhirnya dia tidak bermuhasabah. Dari sini kita tahu diri. Kenapa saya tidak pernah bermuhasabah? Jangan-jangan karena itu, karena saya terlalu banyak bermaksiat, ya. Saya terlalu banyak bermaksiat. Saya sering sampaikan, berulang saya sampaikan. Contoh maksiat saja yang sering kita lakukan, contoh maksiat mengumbar pandangan, ya. Saking seringnya kita mengumbar pandangan melihat yang haram, kalau kita lihat yang haram kita tidak istighfar, saking seringnya. Seharusnya kalau kita ada lagi nonton YouTube syekh atau ustaz ceramah atau ada iklan cewek, langsung kita astagfirullah, YouTube-nya kita balik, bukan kita menotot, ya. Tapi kita melotot dan kita tidak istighfar. Tidak istighfar. Padahal itu hati kita langsung ternoda hitam. Kita lihat berita, kemudian pembawa acaranya terbuka auratnya, terlihat sebagian dadanya, rambutnya terbuka, dan kita santai-santai saja nonton. Itu maksiat bukan? Dan kita tidak istighfar. Kita tidak istighfar. Bahkan saking biasanya kita terkadang mengirim klip-klip di grup teman-teman yang isinya ada wanita terbuka auratnya, dan kita santai-santai saja. Karena kita merasa itu perkara bukan maksiat. Artinya saya ingin sampaikan bahwa saking terbiasanya maksiat, terkadang hati kita kotor tanpa kita sadari, sehingga kita tidak menghisab diri kita. Dan ini hisab ini perlu audit, evaluasi. Jangan sampai kita terus bergerak, bertindak, terus beli barang-barang ini, beli anu kemewahan. Hal-hal yang terlalu kita sibuk dunia. Karena kalau kita terus dengan dunia, hati kita condong ke dunia. Kapan muhasabah? Kapan menghisab jiwa? Meskipun perkara itu halal. Ustaz, kita naik gunung halal, saya bilang haram. Tapi kalau tiap hari naik gunung, kapan turun gunungnya? Tiap hari, Ustaz mancing boleh, sebulan sekali, ya. Tiap hari mancing, emang nggak buang-buang umur mancing itu. Pergi mancing sana, kalau sekali-sekali, mungkin sepekan sekali, oke lah, ya. Itu pun sudah mungkin kebanyakan, ya. Artinya perkara-perkara mubah itu boleh, tapi kalau berlebihan itu membuat kita tidak muhasabah. Karena perkara-perkara mubah itu melalaikan. Maka kapan kita mau baca Qur'annya? Kapan kita mau merenungkan diri kita? Sementara kita senang-senang dulu. Tiap hari jalan-jalan. Emang jalan-jalan nggak boleh? Boleh, tapi jangan tiap hari. Kebanyakan jalan-jalan membuat seorang lupa untuk muhasabah. Di antara sebab orang tidak muhasabah, husnudzon kepada jiwanya, merasa dirinya baik. Sudah baik kok, lihat orang merasa dirinya baik. Kenapa dia merasa dirinya baik? Dia tidak mengecek. Seandainya dia cek, saya kemarin coba dia cek dengan detail. Sebaik-sebaiknya mengatakan kalau bagaimana cara muhasabah? Muhasabah itu kamu kalau punya teman, kamu bersekutu dengan dia dalam masalah perdagangan, kamu ngecek masalah rupiah, masalah keuntungan dengan detail. Begitulah cara kamu untuk bermuhasabah jiwa. Kita kalau dagang sama teman, misalnya kita berdua buka warung bakso, tapi kita kan cek
biaya berapa, modal berapa, beli ini, berapa piring yang laku, keuntungan bagi berapa persen, kita pasti cek. Kita nggak mau dia ambil untung dari kita ya. Kita berusaha cek dengan detail. Nah, kira-kira demikian ketika kamu mengecek dirimu, cek dengan detail. Benarkah kamu sudah benar? Benarkah kamu sudah ikhlas? Benarkah kamu sudah tulus? Jangan husnudzon pada diri kita, insya Allah saya ikhlas, insya Allah saya baik, insya Allah enggak. Kamu harus suudzon kepada dirimu, ya, untuk mengecek, mengeluarkan penyakit-penyakit hatimu untuk kau perbaiki. Kemudian di antara hal yang menghalangi seorang untuk muhasabah adalah tidak mengingat hari akhirat. Itu tadi kelanjutan dari terlalu berluas-luas dalam masalah perkara-perkara yang mubah, sehingga tidak ada waktu untuk baca Al-Quran, ya. Setiap hari baca apa saja, Al-Quran tidak dibaca. Nah, ini membuat jiwa keras dan jiwa tidak akan bermuhasabah. Tapi kalau kita ada waktu sholat malam, ada waktu sholat sunnah, ada waktu baca Al-Quran, ini memotivasi kita untuk apa? Untuk bermuhasabah. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, karena tinggal beberapa waktu lagi untuk sholat isya, maka saya buka tanya jawab, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk muhasabah, ya. Ingat bahwasanya ada waktu kita meskipun 5 menit setiap hari, kita ingat diri kita. Yang terbaik adalah tatkala di sepertiga malam yang terakhir, ya. Kita sholat, muhasabah sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, tadi pagi saya gini, astagfirullah, tadi pagi saya kenapa begini, tadi siang kenapa saya begini, Allah tadi saya malam ngobrol terlalu malam sampai terlambat bangun, sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi intinya ada waktu. Duduk 5 menit untuk bermuhasabah.